Lebih baik kita sama-sama mempromosikan Indonesia dan Malaysia ini di kalangan turis untuk sama-sama turis itu menikmati apa yang ada di dua negara ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Didoakan kepada semua sahabat-sahabat di luar sana, kalian di luar sana dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki kalian, dan juga sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Dan kepada yang sudah subscribe channel ini, selamat bergabung di dalam channel ini, guys. Semoga Anda semua sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, itu sebaik-baik memberi rezeki kepada kita, guys. Oke, kepada di Malaysia, di Indonesia, di Singapura dan di Brunei, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Oke guys, apa video yang kita coba react pada hari ini? Video pada kali ini adalah berkaitan dengan pelancongan di Indonesia, guys. Di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi apa tajuknya, guys? Tajuknya ialah inilah 4 fakta turis lebih suka datang ke Indonesia ketimbang Malaysia. Apa sebenarnya cerita di sebalik tajuk ini, guys? Dari mana saya dapat video ini, guys? Video ini daripada channel Matahari Senja. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share dan komen, guys. Oke. Apa yang dimaksudkan dalam tajuk ini? Sepintas lalu saya coba ulas sedikit berkaitan dengan pelancongan di Malaysia dan juga di Indonesia. Baru-baru ini sekitar pandemik selama 2 tahun, di mana Malaysia telah menutup ruang untuk pelancong datang ke Malaysia. Saya kurang pasti kalau di Indonesia bagaimana, guys. Mungkin di Indonesia dia masih membuka atau macam mana. Hanya kalian yang mengetahui, boleh komentar-komentar di bawah, guys. Oke, jom kita tonton sama-sama apa yang ada di dalam video ini. Zap. Matahari Senja, jangan lupa subscribe ya, guys. Halo YouTube, inilah 4 fakta turis lebih suka datang ke Indonesia ketimbang Malaysia. Apa itu, baik guys? Indonesia maupun Malaysia sejatinya memiliki banyak kesamaan karena satu rumpun dan berada di daerah yang berdekatan. Begitu pula masalah pariwisata. Kedua negara ini juga sering memiliki tempat kunjungan yang hampir sama. Bahkan tak jarang banyak turis yang sempat bingung membedakan Indonesia dan Malaysia. Namun siapa sangka, faktanya pariwisata Indonesia lebih diminati ketimbang tetangga sebelah. Ada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oke, kita lihat, guys, apa faktor-faktor yang mempengaruhi di Indonesia lebih disukai oleh turis berbanding Malaysia. Sebab yang saya tahu di Malaysia ini pun banyak tempat pelancongan, guys. Terutama di Sabah pun banyak tempat pelancongan, guys. Pulau-pulau, Gunung Ganang. Tapi jom kita tengok di Indonesia apa yang ada. Mulai dari masalah dana promosi yang ugal-ugalan hingga perbedaan biaya hidup yang mencengangkan. Info selengkapnya, simak ulasan berikut ini. 1. Tujuan turis muslim bukan lagi Malaysia, tapi Indonesia. Tepatnya tahun 2013-an lalu, sempat viral mengenai survei banyaknya pengunjung mancanegara muslim yang lebih memilih Malaysia ketimbang Indonesia. Hal itu dikarenakan sampai saat ini Malaysia masih dikenal sebagai negara yang dinilai ajaran Islamnya masih kental. Belum lagi wisata di sana kebanyakan juga bernuansa religi. Namun rupanya keadaan tersebut sudah berbalik. Hal itu dibuktikan dengan jumlah wisatawan Timur Tengah yang datang di Indonesia di tahun 2016 sebanyak 240.000 jiwa. Jelas sangat jauh dibandingkan Malaysia yang hanya sekitar 180.000 jiwa. Bisa dibilang, Indonesia sekarang jauh lebih ramah buat para wisatawan muslim Timur Tengah. 2. Kemungkinan juga di saat kunjungan wisatawan negara lain redup, Indonesia malah berjaya. Ya, betul. Fakta lain yang mendukung semakin majunya pariwisata Indonesia dengan Malaysia adalah berdasarkan penurunan statistik jumlah pengunjung yang datang. Ya,
Berdasarkan data BPS, Indonesia mengalami peningkatan pengunjung sebesar 19,34% pada 4 bulan awal ketimbang tahun lalu. Hal ini tentu tidak sebanding dengan Malaysia yang justru malah 0,5% dari tahun ke tahun. Ternyata tidak hanya negeri jiran, bahkan Singapura pun mengalami dampak yang sama. Bayangkan saja, Singapura mengalami kenaikan hanya sebesar 4,4% ketimbang tahun lalu. Hal ini membuktikan kalau usaha pemerintah selama ini meningkatkan promosi pariwisata terbilang berhasil. 3. Banyaknya pilihan pariwisata membuat Indonesia jadi yang utama. Nah, ini salah satunya, betul guys, adanya saya berbagai setuju. jenis pariwisata juga membuat negara kita jadi pilihan utama para wisatawan. Apalagi mengingat di setiap daerah yang dikunjungi di Indonesia selalu ada budaya yang sangat berbeda. Iya betul, Alhasil, budaya. jangan kaget kalau banyak negara yang lebih kepincut dengan Indonesia ketimbang Malaysia yang isinya mungkin itu-itu saja. Belum lagi masalah biaya. Mungkin benar ongkos transport lumayan mahal, namun kalau dilihat kurs yang ada di Indonesia, pastinya para turis lebih betah gitu di ya? sini karena harganya yang murah-murah. Selain banyak pilihan, Ini pun harganya saya setuju. sangat terjangkau lagi. Jadi wajar kalau ke Indonesia. 4. Ya, itu saya mungkin bersetuju guys, berkaitan terkait dengan makanan tadi. Kemungkinannya di Indonesia ini murah-murah ya. Kemudian sedap-sedap juga. Ada bakso, martabak Jawa. Itu saya punya favorite juga tuh. Oke, kita Biaya terusin guys. promosi Indonesia hampir setara dengan yang ada di Malaysia. Ketimbang negeri jiran, sejak beberapa tahun yang lalu biaya promosi Indonesia bisa dibilang sangat terpuruk. Bayangkan saja, pada tahun 2014 saja biaya promosi Indonesia hanya 1/12 milik Malaysia. Hingga pada akhirnya dilakukan pembenahan-pembenahan, alhasil di tahun 2017 ditetapkan biaya promosi Indonesia naik hingga 3 kali lipat. Bayangkan saja, 3 kali pemerintah lipat menganggarkan sampai 2,5 triliun dana hanya untuk promosi pariwisata. Jadi bukan hal yang aneh kalau saat ini banyak iklan atau banner tentang pariwisata mengenai Indonesia yang ditemukan di negara-negara lain. Alhasil, kini Indonesia tidak lagi masuk dalam posisi buntut masalah promosi. Nah, itulah beberapa fakta yang membuktikan kalau pariwisata Indonesia saat ini tidak kalah dengan negeri tetangga. Ya, secara bertahap namun pasti, kini nama Indonesia sebagai surga dunia. Tentu itu semua mesti dibarengi dengan perilaku para penduduknya agar lebih peduli pada lingkungan dan menjaga alam. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan Anda. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Alright, sudah subscribe guys. Oke guys, apa yang kita lihat di video ini tadi ya berkaitan dengan 4 fakta turis lebih suka datang ke Indonesia ketimbang Malaysia. Sebenarnya guys, saya punya pendapat ada beberapa faktor lah. Yang tadi yang dia bagi tahu nih, ada beberapa saya setuju, terutamanya berkaitan dengan murah makanannya murah, sedap lagi. Kemudian wisatanya pula banyak berbanding di Malaysia, dan di Indonesia juga banyak cantik-cantik tempatnya guys. Nah, di Malaysia ada juga. Cuma apa yang diutarakan oleh channel Matahari Senja ini, dia lebih kepada ingin mempromosikan Indonesia itu. Sebenarnya dia bukan juga terlalu membandingkan. Cuma kita ambil yang positif saja guys. Yang mana boleh kita guna pakai, kita ambil yang mana yang baik. Yang tidak baik itu kita ketepikan. Sebab di Nusantara ini, kita serumpun guys. Banyak tempat-tempat yang menarik itu sebenarnya untuk kemajuan negara itu, untuk datangkan pelancong. Dan juga saya setuju juga dengan promosi yang dibuat oleh Indonesia itu mungkin lebih besar, lebih banyak. Itu sebab ramai pelancong yang melihat kepada promosi itu dan datang ke situ. Di Malaysia ini, mungkin kebelakangan ini 2 tahun lepas kita telah menutup pintu untuk para pelancong guys, untuk para pelancong disebabkan oleh pandemik ini. Tapi sebelum itu memang ramai pelancong datang ke Malaysia juga. Cuma apa yang dikomentar oleh channel ini lebih kepada peningkatan di Indonesia pelancong
sejak akhir-akhirnya. Itu mungkin ada betulnya, sebab ada beberapa faktor yang dia beritahu tadi, ada 4 faktor itu, mungkin itu pun ada kebenarannya. Tetapi di Malaysia tidak kurang juga sebenarnya, banyak promosi-promosi yang telah dibuat, dan di Malaysia juga banyak tempat-tempat yang menarik seperti Gunung Kinabalu, Menara Bukit Kembar, kemudian ada pulau-pulau di sekitar di Sabah ini, banyak pulau-pulau yang menarik. Di Indonesia lagi sebenarnya banyak guys. Jadi pelancong sebenarnya boleh memilih mana yang mereka sukai. Jadi ulasan yang dibuat oleh channel ini sebenarnya kita ambil neutral saja guys, bukan membandingkan, tetapi kita lebih kepada berpengetahuan di mana ada wisata-wisata yang menarik, di situ yang kita akan kunjungi. Begitu juga dengan turis-turis ini, di mana ada promosi yang banyak, maka turis akan datang ke tempat itu. Macam saya pun sekiranya saya banyak melihat kepada video-video tentang pelancongan di Indonesia, saya mungkin akan datang ke sana juga. Jadi dari segi promosi itu juga adalah faktor yang penting guys. Sebenarnya apapun guys, setiap negara itu mempunyai keunikan, kelebihan masing-masing. Jadi tidak perlu kita cuma membandingkan, sebab kita ini adalah serumpun. Lebih baik kita sama-sama mempromosikan Indonesia dan Malaysia ini di kalangan turis, untuk sama-sama turis itu menikmati apa yang ada di dua negara ini. Lagipun kita dalam satu kepulauan yang berdekatan guys. Oke guys, insyaallah itu saja komentar dan ulasan daripada saya. Jika kalian punya pandangan dan pendapat yang tersendiri, boleh komentar di bawah guys. Kita sama-sama ambil info yang positif, yang terbaik untuk negara Indonesia dan juga negara Malaysia. Salam silaturahim, salam serumpun. Malaysia Indonesia bersaudara. Assalamualaikum, bye bye.